Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenika Novelia Mokodongan. Saya dari kelas 2C dengan NIM 24105-263. Baiklah, saat ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas yang saya kerjakan, yaitu pertemuan 1 dan pertemuan 2. Dengan judul Tujuan dan Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan, serta Esensi dan Urgensi Identitas Nasional. Baik teman-teman, pada saat ini kita datang pada pembahasan yang pertama, yaitu tujuan dan fungsi pendidikan kewarganegaraan. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, membentuk warga negara yang sadar hukum dan tanggung jawab. Penting bagi setiap warga negara untuk memahami hukum yang berlaku. Dengan memahami hak dan kewajiban kita dapat menjaga ketertiban dan menciptakan masyarakat yang lebih aman. Sebagai contohnya, mengikuti alur lalu lintas atau membayar pajak adalah bentuk tanggung jawab kita terhadap negara. Yang kedua, saling menghormati hak asasi manusia. Setiap individu memiliki hak untuk hidup dan bermartabat, dan kita harus saling menghargai hak tersebut. Misalnya, menghormati kebebasan beragama atau hak setiap orang untuk berpendapat dengan cara yang tidak merugikan orang lain. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta tanah air, yaitu rasa cinta tanah air berarti kita mencintai negara kita dengan segala kekayaan budaya, sejarah, ataupun sumber daya alamnya. Ini dapat kita wujudkan dengan berkontribusi aktif dalam pembangunan, menjaga kebersihan, atau turut serta dalam kegiatan sosial. Yang terakhir, mengembangkan sikap toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghargai perbedaan yang ada di masyarakat. Kita harus menerima perbedaan agama, suku, ras, atau pandangan hidup dengan lapang dada. Misalnya, mengadakan dialog antar agama untuk membangun pemahaman bersama. Baiklah, di sini ada fungsi dari pendidikan kewarganegaraan. Adapun fungsinya, yang pertama, membangun warga negara yang berdaya saing di era globalisasi. Di era globalisasi, kompetensi antara negara dan individu semakin ketat. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri dengan bisa bersaing secara sehat di tingkat internasional. Ini dimulai dengan pendidikan yang berkualitas, mengembangkan keterampilan, dan adaptasi terhadap teknologi baru. Yang kedua, pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah fondasi yang tidak kalah penting. Ini mencangkup nilai-nilai moral, etika, dan sikap positif yang perlu kita tanamkan dalam diri. Seperti disiplin, tanggung jawab, dan menghargai perbedaan. Yang ketiga, membentuk partisipasi politik yang positif. Partisipasi politik yang positif berarti kita aktif dalam kehidupan politik negara dengan cara sehat dan konstruktif. Ini bisa dimulai dengan memilih dalam pemilu, mengikuti debat publik, atau bergabung dalam organisasi yang memiliki tujuan untuk memperbaiki kualitas pemerintahan. Yang terakhir, memelihara persatuan dan kesatuan. Memelihara persatuan dan kesatuan sangat penting, terutama di negara yang majemuk seperti negara Indonesia. Meskipun kita berbeda-beda dalam suku, agama, dan budaya, kita harus tetap menjaga kerukunan dengan saling menghormati. Ini bisa dimulai dengan hal-hal kecil seperti bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari, serta menghindari ujaran kebencian dan diskriminasi. Baik teman-teman, kita datang pada pembahasan yang kedua, yaitu esensi dan urgensi identitas nasional. Apa sih itu identitas nasional? Identitas nasional adalah ciri khas yang membedakan suatu bangsa dari bangsa lain. Ini mencangkup tentang nilai-nilai, simbol-simbol, budaya, bahasa, dan sejarah untuk membentuk karakter bangsa. Esensi dari identitas nasional adalah memberi rasa keberadaan yang jelas bagi suatu bangsa. Identitas ini memberikan kita pemahaman tentang siapa kita sebagai bangsa atau apa yang kita perjuangkan bersama dalam satu bangsa. Baiklah, adapun urgensi dari identitas nasional
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa identitas nasional adalah ciri khas yang mengikat satu bangsa dalam kesatuan. Bagi Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya, identitas nasional menjadi fondasi utama dalam membangun keberagaman dan kebersamaan, serta rasa memiliki di tengah keberagaman. Identitas ini bukan hanya soal simbol negara, tapi juga mencangkup tentang nilai-nilai yang kita miliki bersama, seperti Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945. Tanpa identitas yang jelas, Indonesia bisa kehilangan arah dalam menjalankan tujuan sebagai bangsa yang merdeka. Baiklah teman-teman, di sini kita datang pada tantangan dan solusi pendidikan kewarganegaraan. Di sini ada pengaruh globalisasi. Di era digital ini, Indonesia semakin terhubung dengan dunia luar. Meskipun globalisasi membawa kemajuan dalam bidang ekonomi ataupun teknologi, ia juga membawa dampak negatif seperti kesenjangan sosial serta standarisasi budaya. Banyak produk budaya asing yang masuk dalam Indonesia yang kadangkala mengancam eksistensi budaya asli Indonesia. Yang kedua, ada perbedaan dan konflik sosial. Indonesia dengan keberagamannya seringkali menghadapi perbedaan sosial yang berpotensi menimbulkan konflik, seperti suku, agama, dan budaya yang berbeda dapat menyebabkan ketegangan sosial apabila tidak dikelola dengan baik. Yang ketiga, ada ancaman separatisme dan radikalisme. Selain konflik sosial, Indonesia juga dihadapkan pada ancaman separatisme dan radikalisme. Separatisme adalah gerakan yang memisahkan diri dari negara, sedangkan radikalisme adalah paham yang ingin menggantikan sistem negara yang ada dengan cara yang ekstrim. Adapun yang selanjutnya yaitu keterasingan terhadap budaya lokal. Indonesia juga menghadapi keterasingan terhadap budaya lokal. Banyak generasi muda yang lebih memilih untuk mengadopsi budaya asing daripada merayakan atau melestarikan budaya tradisional Indonesia. Hal ini disebabkan beberapa elemen budaya kita seperti seni, bahasa, daerah, dan tradisi yang mulai terlupakan. Teman-teman, saat ini ada beberapa solusi untuk menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, penguatan pendidikan tentang identitas nasional. Pendidikan adalah kunci untuk memperkenalkan dan memperkuat rasa cinta terhadap tanah air. Salah satunya adalah untuk mencapai dan meningkatkan pendidikan tentang Pancasila dan kewarganegaraan di sekolah-sekolah. Yang kedua, ada pelestarian budaya lokal. Indonesia memiliki ribuan budaya dan tradisi yang sangat kaya, dan kita harus memastikan agar budaya-budaya tersebut tidak punah. Ini bisa dilakukan dengan cara mengintegrasikan pelajaran budaya lokal dalam kurikulum pendidikan seperti seni tradisional, bahasa daerah, dan kebiasaan khas Indonesia. Yang adapun juga toleransi antar kelompok. Toleransi antar kelompok juga merupakan solusi yang sangat penting. Indonesia memiliki keberagaman suku, agama, ras, budaya yang jika tidak dikelola dengan baik bisa memicu konflik. Oleh karena itu, pendidikan yang mengajarkan tentang nilai toleransi sangat penting untuk mencapai atau mencegah perpecahan. Dan dari materi-materi yang telah saya paparkan, saya simpulkan bahwa secara keseluruhan, pendidikan kewarganegaraan adalah identitas nasional yang berkaitan dan sangat vital dalam menciptakan bangsa yang bersatu, memiliki rasa cinta tanah air, dan mampu menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, penting bagi setiap warga negara untuk memahami dan menghargai nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan kewarganegaraan, serta menjaga dan memperkuat identitas nasional sebagai bagian dari upaya menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Baik teman-teman, sekian materi yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya